Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak yang soli dan soliha diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi pelajaran ke-9. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi ke-9, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah putra Azar, yaitu seorang pemahat berhala yang dijadikan sesembahan. Azar ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim, yaitu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Babilonia ini adalah kerajaan yang makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sekilas gambaran kerajaan Babilonia pada masa pemerintahan Raja Namrud. Penduduk Babilonia ini, mereka menyembah patung. Nah, yang lucunya, patungnya ini dibuat oleh mereka sendiri, kemudian mereka sembah. Ibrahim sejak kecil, beliau hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan juga kekufuran. Beliau ini dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayahnya adalah seorang pemahat dan penyembah berhala. Ayah Ibrahim selalu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Nah, adapun satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babilonia agar kembali ke jalan yang benar adalah dengan cara menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang patut disembah, bukan patung-patung tersebut. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak remaja, ia mulai berpikir tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim terus mencari kebenaran agama yang dianut keluarganya. Tuhan tempat mengadu dan Tuhan yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang dijadikan oleh manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang pada malam hari, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Ketika muncul bulan yang lebih terang dan lebih besar di tengah-tengah bintang, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ternyata bulan itu akhirnya hilang dan terbenam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku orang yang sesat." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ dalam pencariannya mencari Tuhan. Ketika pagi, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit dengan terang. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar."
Tetapi ternyata matahari itu akhirnya terbenam juga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Ternyata ini juga bukan Tuhanku. Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun tersadar atas pencariannya mencari Tuhan. Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan juga bumi beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, ini tidak hanya membuat patung, tetapi juga ia menyembah berhala atau patung yang dia buat sendiri. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya juga tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya dan juga orang yang menyembah berhala, "Apakah patung ini yang engkau sembah dan engkau puja?" Mereka menjawab, "Menyembah berhala ini merupakan tradisi nenek moyang yang sudah diwariskan sejak dulu. Mereka tinggal mengikutinya saja." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka bahwa mereka dan bapak-bapak mereka termasuk orang yang sesat. Setelah melihat hal yang demikian pada kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam hati bahwa akan menghancurkan berhala-berhala itu ketika mereka sudah pergi meninggalkan kuil. Maka setelah mereka pergi meninggalkan kuil, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kuil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada dengan kapak. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu patung berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengalungkan kapaknya pada leher berhala tersebut. Tujuannya adalah agar ketika kembali ke kuil, mereka bertanya, mengapa berhala yang paling besar membiarkan berhala-berhala yang lainnya hancur. Ketika mereka kembali ke kuil dan mendapati berhala-berhala sesembahannya hancur, berkeping-keping, mereka sangat marah. Kemudian mereka mencari siapa pelaku kejadian itu. Setelah ditanyakan kepada saksi, ada seorang saksi yang melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah menghancurkan berhala itu. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Raja Namrud untuk menghadap dan menerima hukuman. Para penyembah berhala menanyakan kejadian di kuil itu. Dengan tenang, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa patung yang besar yang melakukannya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh mereka untuk bertanya kepada berhala itu jika ia bisa berbicara. Dengan marah, mereka mengatakan bahwa berhala itu hanya batu yang tidak bisa berbicara. Maka dengan lantang Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa mereka akan celaka jika tetap menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat marah. Mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan akan membakarnya. Mereka segera mengumpulkan kayu dan menempatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengahnya. Kemudian mereka beramai-ramai untuk membakarnya. Pada saat itu Allah berfirman agar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi dingin. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api itu dengan selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah meninggalkan negaranya dengan hijrah ke Palestina. Palestina mengalami paceklik karena kekeringan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah memutuskan untuk hijrah ke Mesir.
Sudah bertahun-tahun Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam menikah, akan tetapi Allah belum memberi keturunan kepada mereka. Sehingga Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Ismail kini tumbuh menjadi anak yang tampan, pandai dan juga soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi Ismail. Akan tetapi, kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berlangsung lama. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Dan ini merupakan cobaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat berat. Dikala keluarga itu baru saja berkumpul, mereka harus menerima cobaan yang sangat berat. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengutarakan mimpinya kepada Ismail. Tidak disangka, Ismail menjawabnya dengan sangat tenang dan juga tegar. Jika mimpi itu merupakan perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Aku siap menjalankannya. Begitu jawab Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah tercintanya. Setelah segala yang dibutuhkan sudah siap, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail untuk dibaringkan di atas tanah. Dengan mengucap asma Allah dan memejamkan mata, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menggerakkan pisaunya ke leher Ismail. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keagungannya. Atas ketaatan dan juga kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan semua perintahnya, Allah pun menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membuka mata. Ismail masih hidup dan yang baru disembelihnya tadi adalah seekor kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada keluarganya. Setelah peristiwa penyembelihan Ismail, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dengan penuh bahagia. Seperti yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Setelah Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail untuk mendirikan sebuah bangunan. Bangunan itu akan digunakan sebagai pusat syiar agama Islam. Bersama ayahnya, Ismail bekerja keras mengambil dan mengumpulkan batu-batu. Batu-batu itu akan dipakai untuk membangun Baitullah. Ketika sedang bekerja, tidak sedikit godaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Mereka percaya bahwa cobaan itu pasti dari setan. Untuk mengusirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail melemparinya dengan batu-batu kecil. Dan kemudian pada akhirnya perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mewujudkan suatu bangunan ini dapat terwujud. Bangunan tersebut kita kenal dengan nama Ka'bah. Ka'bah ini menjadi pusat beribadah bagi orang-orang yang beriman dan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Setahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah, umat Islam dari seluruh dunia mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada waktu ibadah haji adalah kegiatan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya semasa hidupnya dulu. Misalnya, sa'i atau lari-lari kecil antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Kemudian melempar jumroh dengan batu-batu kecil, adapun tawaf mengelilingi Ka'bah, dan masih banyak lagi kegiatan yang semuanya berasal dari kegiatan Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Masya Allah sekali ya, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Nah, itulah keagungan Allah dalam mengabadikan keistimewaan dan keistiqomahan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan setiap perintah Allah.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesama Muslim, kita ini adalah bersaudara dan harus saling mengasihi. Dan itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sesama Muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Adapun sifat kepedulian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada sesama menjadi teladan bagi setiap umat Islam. Di antara contoh kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain yang pertama yaitu pemaaf, kemudian yang kedua pemurah hati, yang ketiga penyabar, yang keempat menghormati orang lain, yang kelima rendah hati, dan yang keenam selalu mendoakan kaumnya. Materi hari ini dicukupkan sekian. Untuk menutup kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.